Bapa dan Raja. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Bapa. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Bapa. Kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkaulah Allah yang mendapati kami di tempat ini. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah bertahta dan berdaulat di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, bahkan di hati kami pribadi lepas pribadi. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan bahkan melakukannya. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kami semua lebih peka lagi terhadap kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau sertai jalannya pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu ya Bapa, dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami bersama-sama dengan semua umat-Mu yang ada di seluruh pelosok bumi ini, yang pagi hari ini sedang beribadah. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom. Shalom, shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Bukan luar dalam ya. Seharusnya baik di dalam maupun keluar. Kita senantiasa menjadi umat yang luar biasa, menjadi saksi Kristus, memberitakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari ini begitu cepat berlalu, waktu begitu cepat berlalu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih percayakan kita untuk kita boleh beribadah kepadanya. Karena ada banyak orang hari-hari, setiap hari ada berita, ya sesuatu berita yang membawa kepada kecemasan mungkin ya bisa aja. Orang yang tidak siap pasti cemas. Tapi apakah kita sudah siap? Siap? Kita baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap. Puji Tuhan. Haleluya, hari-hari ini cukup padat. Ya. Tapi Tuhan berikan kekuatan baru. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari yang indah ini, minggu ini sudah minggu yang keempat. Ada minggu terakhir nanti kita di tanggal 31 akan, tanggal 29 kita akan merayakan, kita akan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di suasana hari kematian Tuhan. Ya, kematian Yesus Kristus sebagai manusianya. Ya, kita akan melaksanakan Jumat Agung dan ingat bahwa pada tanggal 29 kita akan ibadah di sini. Diingatkan terlebih dahulu, kita akan tetap ada ibadah di sini serta dengan perjamuan kudus. Kemudian setelah selesai dari sini kita akan menuju ke
Ragunan, ya. Kita mencari siapa? Suasana yang di sana, ya. Punya saudara di sana? Tidak, ya. Itu semua ciptaan Tuhan, tapi kitalah yang bersaudara. Ya, di sana itu ada ya makhluk-makhluk yang harus dipelihara. Puji Tuhan, mungkin anak-anak kita akan terhibur di sana, dan saya kira saya juga berpikir bahwa dewasa juga pastinya akan ada penghiburan, ya, karena ada kebersamaan dengan keluarga, dan untuk itu tentukan waktu kita untuk kita bersama pada hari Jumat. Dan kemudian di hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan Yesus, menyatakan dirinya sebagai Allah, bahwa dia tidak ditelan maut. Pada hari itu berkenaan dengan hari ulang tahun Gereja Gerakan Pentakosta. Ulang tahun gereja kita yang ke-101. Kita akan bersama-sama beribadah di Senen, di Jalan Kramat Soka nomor 4, di GGP Eklesia Kristi, untuk kita boleh merayakan bersama-sama di sana. Itu akan hadir dari beberapa daerah. Puji Tuhan, kita akan merayakan ya untuk ulang tahun, tapi juga itu hari Paskah. Nah, kita akan bersama di sana. Untuk itu saya mengajak kita semua dari sini sedapat mungkin, kalau boleh semuanya, untuk kita hadir bersama. Siap? Oke, baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, baik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Yeremia 1. Jadi kitab Yeremia, kita akan baca dari ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Yeremia 1 pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat ke-9. Kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama ayat ini. Perikop dari pembacaan ini, Yeremia dipanggil dan diutus. Untuk itu kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 terakhir. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Silakan duduk. Tema dari apa yang kita baca di sini, Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, ini berbicara tentang siapa kita, yang dimana kita saat ini menyembah Tuhan. Ya, di sini dengan banyak alasan Yeremia mau menolak ya panggilan Tuhan. Oleh sebab itu tema kita di sini, penuhilah panggilanmu dan jangan lalaikan karunia-karunia yang ada padamu. Penuhilah panggilanmu dan janganlah lalaikan karunia-karunia yang ada padamu. Sesungguhnya Tuhan telah memanggil kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nats yang kita baca di sini berbicara tentang satu panggilan di mana Yeremia dipersiapkan untuk diutus kepada umatnya di Israel. Umatnya Israel. Dia mau supaya ia berbicara bagi Tuhan. Menyampaikan tentang hal-hal yang prinsip di dalam kehidupan sebagai orang beriman. Tentunya tidak hanya keselamatan, tetapi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita harus menjadi saksi
bagi Kristus bahwa kita telah diselamatkan. Dan oleh sebab itu di dalam kehidupan kita yang telah dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar gembira, untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan di dalam hal inilah kita melihat bahwa Yeremia yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dia berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam apa yang dia katakan, Tuhan tidak bergeming. Dia tetap mengutus Yeremia karena Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi hambanya, untuk menjadi nabi pada bangsa-bangsa. Nah, oleh sebab itu di ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Di sini Yeremia sadar bahwa ia sebenarnya telah dipanggil oleh Tuhan. Dia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia harus pergi kepada umat yang ditetapkan Tuhan untuk dia berbicara. Tetapi apa yang terjadi? Ini sesuatu yang manusiawi. Yeremia mengatakan, Tuhan, aku masih terlalu muda. Dalam hal ini kebanyakan kita, seringkali kita menolak. Kita mengatakan bukan saya, karena saya baru bertobat. Bisa seperti itu. Mungkin kita merasa bahwa karena saya adalah orang yang masih muda rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan sebenarnya tidak boleh ada alasan. Seringkali melumpuhkan kita karena kita membuat banyak dalil. Kita berdalih di hadapan Tuhan. Kita menolak panggilan Tuhan. Atau kita tahu bahwa panggilan itu ada pada kita. Tapi kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang lain. Seringkali kita melakukan di luar dari ketentuan-ketentuan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Seharusnya kita menjadi saksi tapi kita tidak menjadi saksi. Seharusnya kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar seperti tadi dalam 1 Petrus 1. Bahwa kita harus menyaksikan hidupmu adalah bait Allah yang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi engkau mempermalukan Tuhan dengan semua cara yang kau lakukan di dalam kehidupanmu. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Tuhan serius. Dia panggil saudara dan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang kasihi, anak-anakku, anak muda. Kalau harus tahu bahwa engkau tidak muda lagi di dalam iman. Engkau sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sikap hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu serius. Di dalam segenap kehidupan kita adalah harus menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga sering kali bahkan kemarin diingatkan oleh hambanya Pak Marbon. Diingatkan lagi bahwa hidup kita ini harus mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita yang sudah tahu bahwa panggilan dan karunia dipercayakan kepada saudara, kita mempermalukan nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita lalaikan tugas dan tugas panggilan kita untuk bersaksi. Bersaksi bukan harus menghafal firman Tuhan. Bersaksi bukan harus engkau pergi dan beritakan percaya kepada Yesus. Engkau tahu bahwa firman Tuhan berkata harus bertobat? Bukan demikian. Tetapi bersaksi adalah hidupmu. Ada amin? Hidupmu harus selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu serius. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita serius dengan Tuhan. Serius untuk berdoa. Serius untuk baca firman. Suruh baca firman Tuhan. 1 pasal lalai. 2 pasal lalai. 3 pasal lalai. 4 pasal, 5 pasal lalai. Apalagi 7 pasal. Serius. Bagaimana kita menjadi orang percaya untuk membaca firman aja tidak serius? Harus serius. Ada amin? Harus serius. Di dalam segala banyak kegiatan. Seringkali saya pulang udah jam 12. Saya belum selesaikan. Saya harus selesaikan. Kadang-kadang udah terlambat 2 hari, 3 hari, pernah berapa hari terlambat. Karena tugas pelayanan. Harus nyetir, harus pergi. Saya harus persiapkan waktu saya untuk membaca 7 pasal. Akhirnya terlambat berapa lama? Saya harus kebut untuk mendapatkan, puji Tuhan. Kemarin
terselesaikan. Hari ini saya utang lagi 1 hari. 7 pasal. Kemarin dari pagi sampai malam pelayanan. Saat pulang kami tidak bisa dapat baca lagi untuk menyelesaikan 7 pasal. Tapi itu adalah bagian daripada kerinduan supaya tidak terlambat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di dalam panggilan ini dikatakan bahwa Yeremia mau untuk menolak panggilan Tuhan. Dikatakan ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan itu serius. Dia tahu siapa yang dia panggil. Dia tahu siapa saudara yang ada datang di sini. Dia tahu. Dia mau supaya kita datang di sini tidak hanya datang duduk memanaskan kursi. Tapi Tuhan mau dia mau supaya kita datang ke sini serius mendapatkan bagian yang untuk menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia dikatakan di sini menolak. Aku masih muda. Nah, itu manusiawi. Tapi saya menyampaikan, jangan sampai seperti Musa menolak juga panggilan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan katakan, Tuhan murka terhadap Musa. Coba kita buka dalam Keluaran 4. Keluaran 4 ayat 10. Saya bacakan bagi kita. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini kan berdalih lagi nih. Musa berdalih. Kemudian ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Coba perhatikan. Kita tahu sejarah Musa. Bagaimana Musa yang luar biasa itu. Awal mulanya Musa menolak panggilan Tuhan. Ya, manusiawi. Dan mungkin kita juga adalah orang yang sama. Bapak Ibu, kalau mau dengar ceritanya, saya dipanggil untuk melayani pertama di mimbar. Tahu nggak apa yang saya harus katakan? Nggak ada kata-kata yang keluar kecuali saya pukul-pukul mimbar. Nggak ada, saya nggak tahu apa yang saya harus katakan. Tapi ingat saudara, kalau kita mau, Tuhan katakan di dalam Matius, nanti kita coba lihat di sana Matius 10. Tapi kita baca dulu ini. Akhirnya Tuhan katakan di situ, maaf. Kita lihat kembali ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan utuslah sekiranya siapa saja yang patut kau utus. Di ayat yang ke-14 Tuhan murka, dikatakan begini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau akan harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu.
Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ini kan luar biasa. Bahkan Tuhan menjadikan Musa seperti Allah bagi Harun dan Miriam waktu itu. Untuk memimpin umat. Dan Musa berbicara dalam wibawa ilahi. Kenapa sampai seperti itu? Karena Musa bergaul erat dengan Tuhan. Dia sadar bahwa kepadanya dipercayakan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dia percayakan kepada Yeremia. Jadi jangan kita berdalih. Kita datang ke tempat ini hanya cukuplah untuk ibadah. Enggak, Bapak Ibu. Saya bersyukur seberapapun di sini tetap walaupun terseot-seot. Tetap mengejar ketinggalannya untuk baca firman. Karena itulah bagian yang harusnya kita nikmati setiap hari. Firman itu harus dibaca. Ada amin. Firman Alkitab ini jangan dijadikan jimat. Alkitab ini baca. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang iblis itu begitu gampang menipu kita. Kita pergi tidak mau bawa Alkitab lagi. Kita bawa handphone. Saya mau kasih tahu rahasianya. Nggak apa-apa untuk sekali-sekali. Tapi kalau engkau membaca, pakai Alkitab ini. Karena pada waktu engkau membuka membuka handphone untuk membuka Alkitab, pada waktu engkau tutup blank. Kau nggak tahu di mana kau baca tadi. Tapi kalau kau baca Alkitab, matamu melihat, pikiranmu mengingat. Pada waktu engkau membaca dengan bersuara, telingamu mendengar. Tapi ingat, pada waktu engkau membaca dengan bersuara pun, sekalipun ada banyak orang nggak sejahtera ya, kurang apa kalau baca dengan bersuara. Kalau saya baca harusnya bersuara. Supaya tidak hanya telinga saya saja yang mendengar, tetapi sekeliling saya mendengar. Kalau boleh orang-orang yang di sekeliling saya mendengar. Dan kemudian pada waktu saya membaca, tahu nggak yang tidak kelihatan bahwa dia tahu dan dia mendengar? Itu iblis. Dia dengar. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, iblis takut. Pada waktu kita berdoa, iblis takut. Tapi pada waktu kita datang beribadah seperti ini, emang iblis takut? Enggak. Di sini masih banyak itu yang tergiur dengan handphone. Buka Alkitab lewat handphone. Di sebelahnya ada ada aplikasi yang muncul. Dia coba buka. Yang dia baca bukan firman tapi nonton. Perhatikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu kalau engkau membaca, bacalah Alkitab benar-benar bahwa ini yang tertulis. Tetapi Alkitab yang sesungguhnya, kalau engkau sudah tahu Alkitab ini hidup dalam kebenarannya, Alkitab yang sesungguhnya adalah dirimu. Ada amin? Kalau kita hidupi. Kalau kita hidupi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita akan lihat yang lain. Bahwa mungkin ada orang yang berkata, aku masih muda. Kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke 9 ayat yang ke-12 saya bacakan bagi kita. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Dalam hal inilah kita tahu Tuhan mau supaya kita ini bangkit. Kita dibangkit. Untuk apa?
menjadi saksi kembali 1 Petrus tadi. Untuk menjadi saksi, kita bangkit bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Kita bangkit, kita diberikan keimanan kita, diberikan roh, diberikan otoritas kuasa, supaya kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Ada amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita serius dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada waktu kapan karunia itu datang kepada kita? Pada waktu kita bertobat, memberi diri dibaptis, maka di situ karunia Roh Kudus akan datang kepada kita. Dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38 di sana dikatakan, pada waktu mereka bertanya dengan cara bagaimana? Tapi di situ Petrus mengatakan, dengan engkau bertobat, memberi dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, itu di situ terjadi pengampunan dosa. Di situ terjadi pengampunan dosa dan kemudian karunia-karunia Roh akan bekerja dalam kita. Jadi jangan bertanya, saya ini sudah sekian lama, saya mengikut Tuhan, tapi saya belum bisa juga, masih takut. Banyak orang, jangankan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk berdoa saja susah. Disuruh berdoa susah. Bukankah engkau percaya? Bukankah engkau orang percaya? Masa untuk berdoa saja susah? Sampai-sampai untuk berdoa makan saja udah nggak berdoa makan. Ada di mana kita ini? Tuhan mau supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, paling tidak berdoa untuk diri kita sendiri. Awalnya, waktu saya pertama ditunjuk, awal mulanya, saya udah di umur 24. Saya menjadi pemuda, karena kebetulan saya percaya kepada Tuhan dan saya dibaptis di umur 26. Tapi di saat umur 24. Pada waktu saya gabung dengan pemuda, dan kemudian saya disuruh doa. Waktu itu saya di Aceh. Oh Tuhan, gemetar lututku. Saya nggak tahu mau katakan apa. Memang benar. Dan itu manusiawi ternyata. Awal-awalnya memang kita tidak tahu. Firman Tuhan juga katakan, Alkitab juga katakan dalam Roma 8 ayat 26. Pada dasarnya manusia tidak tahu berdoa. Tetapi Roh sendiri menuntun kita untuk kita berdoa. Coba buka dulu. Roma 8 ayatnya yang ke-26. Dan tolong salah seorang membacakannya. Ada yang baca? Minta tolong. Roma 8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Roh sendiri, Roh Allah itu huruf besar di situ, huruf besar R-nya. Roh Allah membantu kita ya di dalam kelemahan kita untuk ya. Disitulah sebenarnya kita tahu, oh iya ya, memang enggak usah malu. Kadang-kadang rasa malu ini dipakai iblis mengintervensi kita sehingga akhirnya terus-terusan kita tidak mau berdoa. Ya, kalau tidak mau berdoa, nantinya akan ke bawah, bahkan kita sendiri di rumah tidak mau berdoa lagi. Tapi kalau kita berani praktek, ya, kemudian kita terus mempraktekkan. Jangan katakan aku nggak tahu berdoa. Nah, sebagai orang Kristen masa nggak bisa berdoa? Harusnya kalau engkau bisa berdoa secara pribadi, engkau juga akan bisa berdoa di kelompok. Apalagi sebagai imam, sebagai suami. Harus memimpin doa. Ada amin? Ini ada senyum-senyum ini. Ya. Sebagai imam tuh harus memimpin doa dalam keluarga. Ada amin? Amin. Harus berdoa buat keluarga. Sekalipun istri itu adalah penolong dan tiang doa, tetapi pemimpin harus berdoa. Ada amin? Ya, jangan mempercayakan sama istri saja. Harus, imam itu harus berdoa. Oke, kita lihat di sini bahwa Tuhan
mau supaya kita mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlalu banyak alasan. Sehingga akhirnya kita pelan-pelan tenggelam. Jangan seperti itu. Bangkit. Ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Ada amin. Iya. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Baik, kita lihat. Di sini dikatakan bahwa, ada orang juga katakan bahwa aku takut berdoa. Jangan takut. Itu dikatakan di dalam Matius. Coba kita buka. Ya. Matius 10 ayatnya 18 dan ayat 19 dan 20. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mau menaruh perkataannya kepada kita. Ayat 18 kita baca bersama. Sampai dengan ayat 19 dan ayat 20. Sudah dapat? Kita baca bersama 1, 2, 3. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang akan harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Itulah indahnya sebagai anak-anak Tuhan. Awalnya sih takut sih. Tapi kalau kita beranikan diri. Ingat. Perkataan yang akan keluar dari mulutmu. Itu adalah perkataan yang bersumber dari Roh Kudus. Yang akan memperlengkapi kita untuk mengeluarkan, untuk berbicara di dalam otoritas. Kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Ya, saya pada waktu awal, saya belum menikah, tapi kami sudah ketemu. Kami mengunjungi orang yang sakit. Yang sakit ini masih ada kaitan keluarga. Di rumah sakit rumah sakit PGI ya. Iya. Di Cikini, rumah sakit Cikini. Apa yang terjadi? Setelah kami berdoa, pulang dari situ orangnya meninggal. Waduh, takut banget. Ya ampun, kok malah meninggal? Kita doakan meninggal. Itu pukulan buat saya. Tetapi saya bertanya sama Tuhan. Apakah memang harus? Oh iya, itu kan memang waktunya. Itu waktu Tuhan bagi dia. Seiringnya dengan waktu, kemudian ada orang-orang, saya sudah menikah, kami sudah pelayan, saya pelayan di CBN. Tugas saya adalah emergency team. Di emergency, saya kalau ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang mendesak yang disebut emergency, pasti dari CBN pasti utus saya. Bapak Ibu, ada orang-orang yang mau didoakan. Saya akhirnya melihat kondisi dan situasi waktu itu. Harus pelajari, kita harus berhikmat. Orang itu, apakah orang itu memang masih dipercayakan untuk hidup? Itu urusan Tuhan. Tetapi waktu kita datang di situ, kalau kita melihat kondisinya di dalam kondisi yang memang membutuhkan kasih anugerah, kita harus berdoa penyerahan. Apa yang terjadi? Kalau kita berdoa penyerahan, bisa terjadi mujizat. Orang itu, satu kali saya melayani di UKI. Nah kebetulan dokter di situ saya kenal. Dilarang untuk masuk, tapi saya karena kenal dokternya. Dan saya minta izin, saya harus masuk ke dalam untuk berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah saya berdoa, ada sesuatu yang mengganjal. Saya bertanya kepada anak yang tertua, apakah semua setuju untuk kita berdoa penyerahan? Ada yang tidak setuju, yaitu adik yang kedua dari bungsu. Ini peristiwa ini terjadi 2 kali. Nah, pada waktu kita mau berdoa, akhirnya saya minta mujizat. Tuhan, minta mujizat daripadamu terjadi pada orang ini. Badannya udah kayak drum, besar sekali. Apa yang terjadi? Dia mengalami pemulihan. Dia tidak lama kemudian, dia sembuh. Dan kemudian waktu dia sembuh, apa yang terjadi? Di-shoot kesaksiannya. Kemudian tayang di TV, di Solusi. Dan tidak lama kemudian, saya dipanggil lagi untuk mendoakan, bukan di UKI lagi, tetapi di Cikini.
untuk melihat, untuk mendoakan orang yang sakit ini. Badannya kurus sekali. Saya nggak percaya, tadinya kayak drum waktu disaksikan pertama. Dan kemudian waktu didoakan pertama, doa yang kedua, dalam kondisi itu saya akhirnya tanya, ini tidak ada jalan lain. Harus doa penyerahan total. Dan akhirnya anaknya itu yang tidak setuju, dia setuju. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Waktu kita doakan, dan saya juga kagum dengan cara Tuhan. Akhirnya bawa pulang. Di Cibinong, tengah malam jam 2 saya ditelepon lagi. Pak, boleh datang lagi ke sini? Boleh. Saya datang ke sana, saya dijemput ke sini. Saya masih di Cemerlang waktu itu tinggal. Dan kami berangkat ke Cibinong. Sampai di Cibinong, lihat kondisinya, napas ada di leher. Sudah hanya di leher saja napas. Ini kan luar biasa, menyaksikan kondisi seperti itu. Saya tanya anak itu, apakah engkau masih menahan ibumu untuk pergi? Karena ibumu sudah selesai. Iya. Sekarang saya mau minta, kamu setuju nggak supaya kamu tidak melihat mama tersiksa? Iya, setuju. Akhirnya kami berdoa. Saya tunggu di situ sampai akhirnya selesai. Kejadian seperti ini ada teman saya juga dari CBN. Sama halnya. Dirawat di rumah sakit Mitra. Pada waktu saya ke sana, saya melihat kondisinya sudah hanya karena bernafas itu karena hanya alat, hanya karena mesin. Dan saya bilang sama anak paling tua. Nah, kebetulan teman saya sama-sama di CBN. Ini saya tidak sebut namanya. Saya bilang ini sudah selesai, Papa ini sudah selesai. Saya minta untuk kita berdoa penyerahan saja. Sama kejadiannya, anak yang kedua dari bungsu, dari 5 bersaudara. Tidak setuju untuk berdoa seperti itu. Saya bilang saya tinggal. Saya tidak berdoa, saya pulang. Saya bilang ini hanya menghabiskan uang aja. Saya tidak mengatakan bahwa Papa, ini papanya. Tapi saya bilang ini sudah selesai. Dan dari saya pulang, saya tidak berdoa. Berapa hari kemudian saya ditelepon. Brur, karena dipanggil saya Brur. Brur, Papa sudah dibawa pulang ke rumah. Sudah dimandiin, sudah dipakein baju. Sudah tenang, kami semua sudah siap. Dan kami siap untuk di doa penyerahan. Saya datang karena tidak jauh dari sini. Agak dekat. Akhirnya saya datang. Waktu saya datang dan saya melihat sama. Nafas hanya tinggal di leher. Karena memang sudah selesai sebenarnya. Kemudian kami berdoa. Saya sampaikan kepada yang sakit. Bahwa kasih Kristus lebih dari semua. Dia sudah mengampuni semua dosamu. Dan kemudian kita doa penyerahan. Apa yang terjadi? Selesai dengan tenang. Dan semua keluarga sudah pakaian bagus semuanya. Sampai kepada cucu-cucu. Luar biasa. Terlalu banyak hal seperti ini. Masih ada lagi. Terlalu banyak nanti kesaksiannya berikutnya. Sudah ada yang berokan ya di belakangnya. Itu kejadian di Bekasi juga. Bapak Ibu, di Wisma Asri. Terlalu banyak kesaksian kita boleh saksikan. Tapi adakah kita mau untuk menjawab panggilan Tuhan? Masihkah kita mau menolak panggilan Tuhan? Masihkah kita mau menyanyiakan karunia-karunia roh? Itu ada pada saudara dan saya. Itu bukan milik pendeta. Itu milik kita bersama. Ada amin? Itu bukan milik saya. Bukan milik para pelayan. Tapi itu adalah milik semua jemaat yang duduk saat ini di sini. Itu mau diberikan kepada kita semua. Matius 10 ayat 1. Ya, dia panggil ke-12 muridnya. Dan dia beri kuasa kepada mereka. Untuk apa? Tolong buka. Ini waktunya masih ada. Matius 10 ayat 1 dan ayat 8. Ayat itu di situ. Kita baca. 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir
setan. Untuk menyembuhkan segala penyakit. Ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma dan berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kepada siapa hal itu? Kepada kita semua. Waktu itu murid-murid Tuhan panggil. Siapa? Orang percaya. Saudara dan saya orang percaya. Kita murid? Murid. Kepada siapa kuasa itu diberikan? Kepada murid. Kepada siapa murid itu? Ya kita. Tuhan mau supaya kita mempraktekkan semua karunia-karunia roh yang ada pada kita. Jangan terlena dengan keselamatan yang kita sudah terima. Ada yang Tuhan mau ya dari diri kita yang telah menerima otoritas itu supaya kita praktekkan. Ada amin. Tuhan mau supaya kita praktekkan. Nah, terlalu banyak hal itu untuk saya boleh sampaikan. Mengingat waktu, kita akan akhiri di sini. Sampai ketemu dan berjumpa di lain waktu. Ya, saya berharap ada yang boleh bertanya, ada yang mau bertanya, ada yang mau share tentang hal ini. Saya rindu supaya kita semua dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Ada amin. Jangan hanya saya aja. Nanti akhirnya ada yang berdoa, ada yang sakit. Aduh, panggil pendeta. Enggak, udah terlambat. Seharusnya kau dipanggil. Atau mungkin yang sakit sendiri. Harusnya bangkit. Ya, waduh. Ini terjadi lagi. Ini ada kesaksian lagi. Sedikit lagi. Kejadian di Pasar Rebo. Saya sebenarnya nggak sakit. Tapi pada waktu bangun pagi. Saya merasa nafas saya sudah tinggal di leher. Saya keluar, saya jalan. Tapi saya jalan. Saya merasa bahwa ini udah mau mati. Tuhan, kenapa begini saya? Tapi disitulah kita harus bangkit untuk mempraktekkan iman. Akhirnya kembali lagi. Saya boleh kembali lagi lega untuk bernafas. Jangan takut untuk hal itu. Saya bangkit berdiri, Tuhan, kenapa? Ya, tapi Tuhan mau memberikan tanda-tanda bagi kita. Untuk apa? Mempraktekkan iman. Amin ya? Iya. Jangan sampai kita takut seperti tadi saya mendoakan orang mati kemudian saya merasa takut untuk berdoa. Nggak boleh. Itu adalah bagian yang harus terjadi. Supaya kita belajar tentang apa sih itu karunia-karunia roh. Supaya kita belajar. Karena Tuhan telah mempercayakan hal itu. Tuhan telah memberikan hal itu kepada kita. Bahkan tidak hanya untuk membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan katakan dia akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Saya bertanya, apa yang lebih besar daripada membangkitkan orang mati? Ya, Yohanes 10, Yohanes 14. Wah, ini maju lagi nih, muncul lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa engkau akan dipercayakan karunia-karunia yang lebih besar daripada hanya membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu ingat hal itu ada padamu. Amin ya. Tuhan mau supaya engkau praktek iman. Puji Tuhan. Dan kita pada pagi hari ini, semua yang telah mendengarkan firman ini, jangan lagi berdalih, tapi pergunakanlah karunia-karunia roh yang ada padamu. Tuhan telah menaruh itu, Tuhan telah percayakan itu, ya bukan action aja sebagai orang Kristen, ya, tetapi prakteknya. Bukan hanya gaya aja sebagai orang Kristen, tapi prakteknya. Sebagai orang Kristen, dia harus mau untuk berdoa. Dia mau untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia harusnya, hidupnya harus menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi kita jangan mempermalukan nama Tuhan. Baik, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang telah memanggil kami ada di tempat ini. Dan Engkau juga Tuhan yang telah mendelegasikan otoritas itu bagi kami. Sesungguhnya kuasa-Mu ada pada kami. Karena roh itu Engkau telah percayakan kepada kami. Mungkin kami masih selalu terintervensi dengan kondisi yang keadaan sekeliling kami. Tapi kami sungguh percaya kalau roh-Mu yang ada di dalam kami, yang akan senantiasa memberi semangat kepada kami, bangkitkan kami.
Kami percaya kami akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami rindu Tuhan supaya Roh-Mu itu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Bukankah Engkau Tuhan yang sudah berkata bahwa Roh-Mu Engkau tinggalkan bagi kami? Waktu Engkau naik, Engkau mencurahkan Roh-Mu bagi kami. Dengan demikian kehidupan kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan kami boleh mempraktikkan iman percaya kami bahwa kuasa-Mu itu terjadi lewat kehidupan kami. Tuhan, mari paling tidak bahwa firman-Mu itu yang telah membentuk kami. Kami boleh bersikap seperti anak-anak Tuhan yang mempertanggungjawabkan keimanan kami. Di dalam sikap hidup kami pun ada mujizat. Di dalam senyum kami pun ada mujizat. Di dalam sapaan kami pun ada mujizat. Oleh sebab itu Tuhan, mari urapi kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memakai jemaat ini menjadi sarana dan saluran berkat. Tidak hanya untuk keselamatan pribadi, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk banyak orang di dunia di mana kami bekerja, di dunia di mana kami bergaul, supaya kami menjadi biji mata Tuhan dan penyambung lidah Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Dan kehidupan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhanlah yang mengurapi dan Tuhanlah yang memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan. Amin.